Salumpaga itu menurut beliau itu berasal dari dua nama orang pertama di kampung, orang Bajau, namanya Salum dan Paga, sehingga disebut dengan Salumpaga. Memang umumnya kalau di Salumpaga itu penamaan tempat itu umumnya berasal dari nama orang. Contohnya misalkan kayak Kuala Janing itu berasal dari nama pemilik kebun situ, namanya Pak Janing, akhirnya disebut dengan Kuala Janing. Nah demikianlah juga di Salumpaga, jadi berasal dari dua orang, Salu dan Paga, itu orang Bajau. Kemudian ada juga versi lain yang mengatakan, ini juga cukup membenarkan bahwa Salumpaga itu berasal dari awal kata Salu. Salu itu artinya sibuk. Memang pada umumnya di sana itu orang-orangnya, kampung ini orang-orangnya namanya sibuk. Jadi Salu itu artinya sibuk, selalu sibuk dengan aktivitasnya mereka masing-masing, dengan ke laut, berkebun dan sebagainya. Namun umumnya saya lebih mendekati kebenaran adalah pada yang tadi, Salu dan Paga. Jadi orang Bajau, karena memang orang Bajau yang pertama di kampung Salumpaga ini itu kemungkinan ada yang mengatakan bahwa orang Bajau ini yang berasal dari Tengadan atau Santiki. Nah, kampung yang mula di sana itu, awal kampung itu di Salumpaga Timur atau di Tanjung Balintang kalau orang kampung sini bilang. Situ dulu awal mula kampung. Kemudian berangsur-angsur pindah dia ke daerah Muara. Kemudian memanjang seterusnya sampailah bentuk sekarang ini. Di Salumpaga ini ada peristiwa heroik tahun 1919. Peristiwa yang dinakodai oleh Imam Haji Hayyan oleh Syarikat Islam. Kalau bicara tentang peristiwa itu, sebenarnya artinya kecil tapi gaungnya besar. Kenapa saya katakan? Karena mereka ini orang-orang Syarikat Islam. Nah, organisasi Syarikat Islam itu adalah organisasi menyeluruh di Nusantara ketika itu. Kemudian ketika dibuka lembaran catatan sejarah itu, ternyata awal mula pergerakan Syarikat Islam ini, awal mula pergerakan fisik, umumnya mereka kan bukan pergerakan fisik, di sana ada dakwanya, kemudian ada dagang dan lain sebagainya, itu Syarikat Islam. Awal mula pergerakan fisik melawan Belanda itu diawali oleh Syarikat Islam di Tuli-Tuli di Salumpaga. Nah, sehingga sampai menggemparkan parlemen Belanda, bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke parlemen Belanda. Dari situlah sampai kampung Salumpaga itu dijuluki sebagai kampung pahlawan. Itu uniknya kalau di Salumpaga. Di Salumpaga itu di kampung lain, di desa tetangganya itu kayak Dule itu menggunakan bahasa Toli. Kalau di kampung sebelahnya lagi kayak Lolalan itu juga campur. Ada Bugis, ada juga ya terpengaruh sedikit dengan Bajau. Memang unik karena memang awalnya di Salumpaga itu pemukim pertama itu adalah orang-orang Bajau.
Sehingga kemudian orang Bajo dulu yang datang lagi pendatang-pendatang dari luar yang masuk ke kampung, misalkan dari Kaili, dari Donggala, kemudian ada yang dari selatan. Nah, yang uniknya mereka kalau ke kampung itu tidak menggunakan bahasa asal mereka. Mereka langsung cepat menyerap dengan bahasa Bajau. Tapi sekarang ini orang Bajau di Salombaga itu sudah bisa dikatakan sudah tidak ada ya. Umumnya mereka di sana itu di Salombaga ini sekitar yang paling banyak itu adalah orang Kaili, kemudian Totoli, kemudian lagi Bugis dan Manda juga ada. Jadi sudah campur. Tapi yang uniknya semua suku tadi itu tetap mereka menggunakan bahasa Bajau, bahasa keseharian di sana. Itu yang hebatnya di kampung Salombaga itu. Jadi tidak ada yang kurang yang membawa bahasa dari asalnya tempatnya mereka berada, langsung membaur dengan bahasa Bajau. Nah, sementara orang Bajau atau kami bilang orang Samak sana itu sudah boleh dikatakan tidak ada di kampung itu. Tapi kita tetap mempertahankan bahasa Bajau sebagai bahasa awal mula yang mendiami kampung Salombaga. Jadi dulu itu di Toli-Toli, kalau wilayah Toli-Toli Utara ini itu dikatakan distrik utara, distrik Toli-Toli Utara. Ibu kotanya itu sebenarnya bukan Lok-Lalang, itu Santigi. Nah, Santigi ini berdekatan dengan Lok-Lalang, hanya cukup menyeberang menggunakan perahu. Nah, kemungkinannya karena lihat strategisnya dia, yang ketika ibu kota Santigi ini dipindahkan tidak jauh ya di Lok-Lalang, sehingga dipindahkan di Lok-Lalang. Kemudian memang dilihat juga waktu itu gimana ya, banyak memang gedung-gedung pemerintahan itu berada di Lok-Lalang, sehingga di sini di Lok-Lalang penempatan tidak tahu lah ke depannya ketika ada pemekaran sebuah wilayah, kemungkinan Salombaga layak untuk dijadikan sebuah ibu kota kecamatan. Dari segi penduduk, dari segi pendapatan, perputaran ekonominya Salombaga lebih besar, sawah besar, kemudian gunung juga dan lain sebagainya, berbagai hasil lautnya memungkinkan lah memang kalau dilihat dari segi ekonomi dan penduduk itu Salombaga cukup bisa dijadikan ibu kota